Inggris modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan materi Modern English. Saya Gaida Febsolaya. Saya Putri Nafla. Dan saya Wulandari. Selamat menyaksikan. Latar belakang Inggris modern. Bahasa Inggris modern dari tahun 1500 sampai sekarang. Karya sastra yang muncul pada periode ini berkisar dari karya yang diproduksi oleh Spenser dan Shakespeare hingga penulis saat ini. Evolusi yang terjadi dalam bahasa Inggris dari satu periode ke periode lainnya bukanlah perubahan yang tiba-tiba dan cepat, namun proses perubahan terjadi secara bertahap dalam kurun waktu yang lama dan umumnya tanpa kesadaran dari komunitas penutur. Perkembangan selanjutnya adalah The Late Modern English dulu sampai sekarang atau pada tahun 1800 sampai sekarang. Perbedaan utama antara bahasa Inggris modern awal dan bahasa Inggris modern akhir adalah kosakata. Bahasa Inggris modern akhir memiliki banyak kosakata, pengucapan, tata bahasa, dan ejaan sebagian besar sama. Hasil kosakata tambahan dari dua faktor sejarah. Faktor pertama adalah revolusi industri dan kemunculan komunitas teknologi. Ini membutuhkan kata-kata baru untuk hal-hal dan gagasan yang tak ada sebelumnya. Faktor kedua adalah perkembangan Inggris Raya. Pada puncaknya, bahasa Inggris menguasai seperempat permukaan bumi, dan bahasa Inggris mengadopsi kata-kata asing dan memasukkan kata-kata asing tersebut ke dalam bahasa Inggris. Selanjutnya adalah periode Agustan atau neoklasikal. Periode sastra antara 1700 sampai 1750 ini memiliki beberapa nama. Secara umum, periode ini sering disebut sebagai periode Agustan, yang mengacu pada Kaisar Agustan dari Romawi yang memerintah 27 sebelum Masehi sampai 14 Masehi, di mana pada saat itu sastra khususnya puisi dianggap mencapai puncaknya dengan gaya yang dibuat-buat, politis dan satir. Di luar puisi, periode ini juga dikenal dengan nama lain. Periode ini juga disebut periode neoklasik, karena menekankan pada keteraturan, logika, penekanan emosi, ketepatan dengan tujuan untuk mencapai proporsi, kesatuan, harmoni, dan keanggunan dalam karya sastra, sehingga karya sastra tersebut mampu menyebabkan kesenangan, mengarahkan dan memperbaiki perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Periode Agustus ini adalah periode tandus dalam kesusastraan dramatis. Periode pada abad ke-18 juga dikenal sebagai zaman neoklasik, keemasan, atau Agustus. Di zaman sekarang, teori sastra klasik diadaptasi untuk menyesuaikan budaya kontemporer. Akibatnya, runtuhnya masa neoklasik, maka beberapa hal baru terjadi seperti meningkatnya rasa tidak senang dengan hasil imitasi yang berbau klasik, tidak peduli dengan hal-hal yang kuno, dan kecenderungan membaca karya dari timur. Pengaruh periode Agustan atau neoklasikal pada bahasa Inggris modern. Mulai dari abad ke-15, bahasa Inggris berubah menjadi bahasa Inggris modern, yang seringkali dimulai dengan pergeseran vokal besar. Selain itu, bahasa Inggris mulai banyak mengambil kata dari bahasa asing, terutama bahasa Latin dan Yunani, sejak zaman Renaissance. Karena banyak kata yang dipinjam dari bahasa yang berbeda dan ejaan bahasa Inggris dapat dikatakan tidak konsisten. Resiko salah pengucapan kata-kata menjadi cukup tinggi. Tetapi sisa-sisa bentuk yang lebih kuno masih ada di beberapa dialek daerah, terutama dialek negara barat. Pada tahun 1755, Samuel Johnson menerbitkan Kamus Bahasa Inggris Penting pertama berjudul Kamus Bahasa Inggris.